Hai pembelajar dan inovator muda, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi di Mentor, Meet the Inventor. Tempat kita membahas inovasi terkini di bidang kedokteran dan kesehatan. Pembelajar dan inovator muda, perdarahan postpartum masih menjadi penyebab utama kematian ibu di Indonesia. Dan penanganannya terkendala oleh kurangnya pelatihan efektif bagi tenaga kesehatan. Untuk mengatasi hal ini dikembangkan aplikasi Gamma Frog PPH, yaitu sebuah inovasi pembelajaran berbasis virtual reality yang menghadirkan simulasi realistis penanganan kasus perdarahan postpartum. Aplikasi ini sudah terintegrasi dalam LMS Kementerian Kesehatan dan bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI guna meningkatkan kompetensi bidan. Saat ini Dr. Ide Pustaka Setiawan, MSc HPE SPOG, salah satu inventor Gamma Frog PPH, hadir untuk membahas lebih dalam inovasi dan dampaknya di dunia medis. Selamat siang Dr. Ide, apa kabar? Selamat siang Dr. Henggi, alhamdulillah kabar baik. Ya, terkait dengan Gamma Frog, namanya itu saya kalau dengar pertama kali itu tak pikir berkaitan dengan kodok gitu ya. Tapi ternyata bukan ya. Nah, bisa diceritakan latar belakang pengembangan Gamma Frog PPH dan apa arti namanya nih? Karena pasti kan orang tuh penasaran pertama kali lihat namanya kan. Ya, terima kasih Dr. Henggi. Jadi Gamma Frog PPH itu ya memang ada rasa ininya ya. Gamma itu dari kata Gajah Mada. Gajah Mada. Terus frognya itu bukan kodok tapi VROG sebenarnya. VROG jadi virtual reality in obstetric and gynecology case. Kebetulan yang sekarang kita kembangkan adalah yang terkait PPH. PPH itu postpartum hemorrhage. Ya, impiannya adalah ingin mengembangkan nggak cuma PPH saja, yang lain misalnya katakanlah kasus kegawatan preeklamsia berat pada obstetrik ginekologi dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau latar belakangnya itu keprihatinan kita ya semua ya, khususnya kami yang bergerak di bidang obstetrik ginekologi, kebidanan dan kandungan, itu masalah terbesar pelayanan kesehatan di Indonesia dan saya pikir juga nggak cuma di Indonesia ya, di dunia itu adalah yang paling besar itu adalah angka kematian ibu yang masih tinggi. Ya, di Indonesia sekarang itu angkanya data per tahun 2020 itu 189 per 100.000 kelahiran hidup, di mana itu targetnya masih jauh. Target SDG tahun 2030 itu targetnya harus kurang dari 70 kematian. Ya, per 100.000 kelahiran hidup, jadi memang masih jauh sekali. Nah, ketika ini menjadi PR bersama gitu ya, ketika dikulik lebih lanjut, ternyata ada aspek faktor penyebab dari non medis ya, dari sisi non medis itu adalah main faktor ya. Main faktor itu adalah knowledge and skill ya, kepengetahuan, keterampilan dari para birth attendants, dari para penolong persalinan, yang utama garda terdepan ya katakanlah bidan begitu ya, dan itu targetnya adalah untuk istilahnya meningkatkan skillnya. Nah, itu awal mula dari situ sih Dokter Hengki ya. Jadi kami ingin bersumbangsih menurunkan angka kematian ibu dengan cara menaikkan kompetensi dari para birth attendants ini melalui pelatihan yang terkini menggunakan teknologi dengan virtual reality. Nah, seperti itu Dokter Hengki. Ya. Nah, tadi yang diambil adalah perdarahan postpartum ya. Nah, sebenarnya seberapa besar tantangan untuk penanganan perdarahan postpartum ini? Tadi sudah disebutkan sepintas main faktornya ya. Nah, hal-hal lainnya apa, Dokter? Ya, kalau secara medis itu tadi kan perdarahan postpartum itu masih menjadi penyebab terbanyak angka kematian ibu. Jadi ada dua penyebab terbanyaknya. Yang pertama adalah angka kematian ibu adalah perdarahan. Yang kedua adalah terkait preeklamsia berat, yaitu tekanan darah ibu yang tinggi begitu. Ya. Nah, preeklamsia berat dan perdarahan, kenapa kok akhirnya kita menyasar ke perdarahan? Karena perdarahan ini dibandingkan preeklamsia berat ini yang bisa dicegah, avoidable sebenarnya. Kematian karena perdarahan itu avoidable, bisa dicegah begitu ya. Artinya ketika kita meningkatkan katakanlah kompetensi dari para penolong,
yang memang itu skillful begitu ya, artinya nggak perlu ada kematian tadinya gitu ya, penanganannya jadi lebih efektif, lebih baik, sehingga nggak perlu ada kematian dan akhirnya bisa menurunkan angka kematian ibu. Oke, itu ya. Gitu. Nah, selain main faktornya apa tadi? Oh iya, Yang lain. kalau faktor lain misalnya katakanlah faktor geografis kayak gitu kan, tentu misalnya rujukan kayak gitu tentu ada ya. Terus kemudian faktor katakanlah geografis di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Misalnya katakanlah ada yang misalnya naik gunung, turun gunung, harus melewati lembah, kayak Ninja Hattori aja nih. Nah itu juga faktor utama juga sih sebenarnya, faktor-faktor lain ya terkait dengan proses rujukan yang bisa berpengaruh terhadap angka kematian ibu. Tapi yang kita inginkan karena kami punya background knowledge di bidang pendidikan dan juga obstetrik ginekologi, punya sumbangsih, merasa terpanggil itu yang memperbaiki dari sisi pendidikannya begitu, dari sisi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kesehatan khususnya bidan. Oke, gitu. Berarti ada dua ya, main factor sama hal-hal di luar manusianya. Nah, kemudian untuk manusianya tadi atau orang yang menangani itu harus benar-benar terlatih gitu ya. Betul-betul harus terlatih. Nah, kenapa kemudian memilih media virtual reality? Apa keunggulannya gitu kalau dibanding dengan metode konvensional? Kan sebenarnya kan pelatihan itu bisa diberikan langsung gitu ya. Betul. Jadi gini, Dr. Hengki ya, para tenaga kesehatan itu setelah pendidikan, setelah pendidikan itu kan mereka langsung dituntut bekerja dan harus punya kompetensi yang prima karena menolong persalinan atau menolong siapapun itu harus prima kan, standarnya harus tinggi begitu ya. Nah, masalahnya di sini adalah sekarang untuk mereka itu bisa mempertahankan kompetensi ini ya, itu tidak mudah gitu ya. Ada kayak misalnya perdarahan sendiri nih. Sebenarnya perdarahan sendiri kan kegawat daruratan yang itu insidensi setiap persalinan itu hanya 1-3%. Jadi nggak terlalu banyak. Ya, tapi begitu ada kasus perdarahan dan itu bisa terjadi kapanpun, ditemui oleh siapapun, itu harus prima, dia harus bisa betul-betul bisa tenaga kesehatan ini harus bisa menolong dengan dengan optimal begitu. Nah, karena ada studi mengatakan begini, ketika artinya skill dia itu untuk ketemu perdarahan ini kan udah terlalu lama mungkin nggak dipakai begitu ya. Nah itu kompetensi bisa turun, dokter. Karena jarang menemui ya. Jarang menemui kompetensinya bisa turun, maka memang perlu adanya refreshing ya, khususnya kayak misalnya katakanlah kita tahu sendiri masing-masing profesi juga ada standar kompetensi dan standar refreshing yang sering kita sebut CPD ya, Continuing Professional Development dan sebagainya itu ya, yang setiap 5 tahun sekali harus wajib diikuti dan sebagainya, ikuti pelatihan-pelatihan begitu ya. Nah, masalahnya pelatihan-pelatihan ini dalam jumlah peserta yang banyak ya, itu menjadi faktor problem tersendiri nih. Artinya kalau kita mau ngelatihnya mau seperti apa dalam peserta yang banyak. Nah, selama ini pengen pakai simulasi. Simulasi dengan alat, dengan manekin dan sebagainya. Di mana simulasi ini terkadang kadang nggak bisa membayangkan kondisi realistisnya seperti apa nih. Ya, kalau misalnya pakai manekin itu ya cuman alat saja, langsung fokus kepada pada skillnya saja, tapi kemudian suasana emergensinya nggak bisa digambarkan. Nah, inilah kita menghadirkan adanya teknologi, kita pakai virtual reality ini, kita bisa menghadirkan nih suasana betul-betul emergensi yang bisa dirasakan oleh para peserta pelatihan CPD dalam jumlah yang katakanlah pesertanya banyak. Itu kita bisa menghadirkan suasana emergensi yang terstandar. Yang terstandar yang mereka masing-masing tenaga kesehatan khususnya sekarang ini bidan itu bisa ketemu kasus yang sama, yang serupa, yang sama ya sekira ya, yang standar yang sama dalam suasana yang aman. Aman dalam buat apa? Untuk pelayanan kesehatan, dalam artinya memang nggak mencederai pasien, orang ketemunya pasien virtual begitu loh. Nah, itu yang ingin gagasan ini yang kita ambil, Dr. Hengki, sehingga kita mengembangkan virtual reality khususnya penanganan emergensi di bidang
PPH ya, penanganan PPH. Gitu Dokter Hengki. Ya, berarti kalau pelatihan konvensional kita pakai manekin gitu-gitu suasananya kurang dapat seperti aslinya. Ya. Kan kalau kita di emergency itu harusnya tuh ada orang yang teriak-teriak. Misalnya gitu ya. Betul. Ini istrinya yang perdarahan, suaminya yang teriak-teriak ya. Atau bawa celurit ya, misalnya kayak gitu ya. Atau udah marah-marah duluan gitu ya, karena penanganan lama dan lain sebagainya. Jadi setting itulah yang akan dihadirkan di virtual reality-nya ya. Gitu ya. Itu sangat mungkin ya, sangat mungkin dihadirkan. Ya. Bahkan di dalam virtual reality tergantung dari kita menghadirkan seperti apa. Contoh misalnya katakanlah kita mau menghadirkan suasana kepanikan yang ada di dalam virtual reality itu, misalnya katakanlah ada suara mesin ini nih, Dokter Hengki, apa namanya, bedside monitor. Oh iya, yang tadi ya. Ketika perdarahan, misalnya katakanlah di kasus ini ya, perdarahannya semakin banyak itu dia frekuensi semakin tinggi dan semakin cepat. Seperti itu sangat tertampil, bisa ditampilkan di sini, yang itu ketika simulasi biasa dengan dengan manekin itu enggak ada begitu loh. Oke. Itu jadi biar yang dilatih itu benar-benar merasakan kondisi yang sebenarnya real, mendekati real. Kondisi real, dan sehingga melibatkan emosi. Ya. Dia betul-betul merasa panik betulan begitu ya, belajar merasa panik betulan tapi dalam suasana yang aman. Ya, karena tidak menggunakan pasien betulan. Betul. Karena kalau pakai pasien betulan, satu mungkin tidak etis ya, tidak etis. Kemudian juga kasusnya jarang. Kalau misalnya kayak dalam konteks CPD misalnya, bidannya yang mau dilakukan pelatihan itu dalam jumlah banyak. Bagaimana melatih mereka dalam kondisi real? Kasus itu belum tentu sama, belum tentu ada, dan belum tentu sama, nggak terstandar. Satu kasus perdarahannya ini begini, satunya begini, ya artinya nggak terstandar begitu. Ya, oke. Artinya ini berarti Gamma Frog tuh targetnya bidan ya? Atau ada sebenarnya begini, yang kami susun ini memang kami targetkan untuk fase ke-1. Fase ke-1 berarti fase ke-1 itu bidan, dokter umum boleh. Artinya untuk kita mendidik mahasiswa yang memang targetnya nanti bekerja di fase ke-1 bisa. Oh, berarti tenaga kesehatan fase ke-1 sama mungkin mahasiswa ya? Mahasiswa kebidanan, mahasiswa kedokteran, keperawatan ya, gitu ya. Pokoknya yang mau nolong PPH lah, intinya begitu. Nah, kemudian Gamma Frog ini kan sudah bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia ya, dan terintegrasi ke dalam LMS Kemenkes. Ya. Nah, kemudian Gamma Frog juga sudah digunakan dalam pelatihan peningkatan kompetensi bidan. Ya. Boleh diceritakan bagaimana prosesnya, kok hebat banget sampai Kemenkes ini? Ya, terima kasih. Jadi begini Dokter Hengki, karena memang kita tercetus ya, ada ide seperti ini. Kebetulan kami juga gunakan untuk proses lanjut sekolah S3 dari kami. Dari sekolah S3 di bidang medical education di FKK MK UGM. Kami mengembangkan Gamma Frog-nya itu sendiri. Terus kemudian kami lakukan uji efektivitas dari Gamma Frog itu sendiri, kami bandingkan dengan manekin. Nah, awal mula kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia karena itu. Jadi karena memang ada kebutuhan untuk uji efektivitas dan sebagainya, kami bekerja sama dengan siapa nih usernya. Nah, usernya yang memang untuk CPD ya, Continuing Professional Development bidan, maka kami kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia cabang Yogyakarta. Nah, mulai dari riset awal, mulai dari tahap katakanlah untuk need assessment begitu ya, need assessment, terus kemudian pengembangan, terus jadi yang versi 1, ini sudah versi kedua. Oh, ini versi kedua ya? Ini versi kedua. Versi kedua itu setelah mendapatkan masukan, proses validasi dari bidan atau dari user, salah satunya dari user, terus kemudian kami adakan yang versi kedua. Terus kami ambil data karena untuk tujuan riset disertasi S3. Terus kemudian berlanjut ternyata oleh Ikatan Bidan Indonesia ini di cabang Yogyakarta itu diupload ya, didaftarkan ke dalam pelatihan Kemenkes RI Satu Sehat ya. Akhirnya saat ini pelatihannya berskala nasional.
dan itu bidan bisa ikut dalam pelatihan itu, nanti bisa mendaftar melalui LMS yang di Kementerian Kesehatan dan mendapatkan, kalau nggak salah yang terakhir itu dapat 7 SKPIB ya, bidan ya. Itu pelatihannya berarti online ya? Pelatihannya enggak, datang. Pelatihannya datang. Dia datang daring. Jadi siapapun yang mau ikut dia datang. Maksimal kita melatih sekali batch itu dapat 30 bidan kita latih. Terus yang dalam tahun 2024 itu setelah ini proses uji coba selesai, itu 2024 kemarin ada mungkin sekitar 10 sampai 15 pelatihan itu. Jadi 1 bulan 1 kali bahkan 2 kali begitu. Karena satu batch-nya ada 30 ya. Itu yang sudah dilakukan dan ini lanjut di tahun 2025 ini mau akan start lagi di bulan Agustus ini. Oke. Berarti semuanya berawal dari penelitian S3. Iya. Berawal dari itu. Ya, sambil menyelam minum air ya ini. Pengen dapat data kerjasama sama IBI, kemudian IBI menyambut baik itu malah jadi pelatihan di level nasional. Malah sebenarnya juga dapat support dana dari hibah, mulai dari hibah IT. Oh, hibah IT hibah juga. IT yang dari FKKM UGM. Jadi alhamdulillah jalannya seiringan begitu. Oke, kemudian ini tentu pemirsa penasaran ya, sebenarnya fitur-fitur atau teknologi apa yang dipakai dalam aplikasi ini gitu. Ya, jadi kalau Gamma Frog itu sendiri kan sebenarnya begini ya, kita ada videonya mungkin nanti bisa ditampilkan, tapi yang saya ingin ceritakan adalah kalau misalnya pemirsa ini nanti melihat video, ini nanti kan Gamma Frog ini aplikasi yang sebenarnya harus dimasukkan ke dalam namanya HMD, Head Mounted Display atau kacamata VR untuk melihat itu. Nah, itu tentu ada perbedaan, Dr. Hengki. Jadi kalau misalnya nanti ini ditampilkan dalam bentuk video, itu seperti kayak video biasa begitu. Tapi kemudian ketika misalnya katakanlah para user ini menggunakan kacamata VR, itu ada rasa yang berbeda. Nah, itu kita bilang imersivitasnya tinggi atau imersif. Melihat ruangan itu ya betul-betul ada, di situ ada ruangannya, di sini ada bendanya, di situ ada 3D-nya, ada perbedaan begitu. Bukan seperti melihat film yang hanya cuma 2 dimensi saja tanpa ruangan. Nah, jadi nanti kalau ditampilkan itu misalnya katakanlah, loh kok cuman seperti ini saja, bukan seperti ini saja, tapi begitu make, itu ada rasa yang ditimbulkan itu berbeda. Ya, karena kalau kita pakai kacamatanya, misalnya kita masuk ruangan gitu ya, ruangan UGD misalnya gitu, itu kerasa kayak benar-benar masuk ke dalam ruangan itu gitu. Betul, kita bisa merasakan betul. Dan yang memang kelebihan dari virtual reality adalah ada rasa yang timbul terbangkit ketika kita masuk ke dalam suasana itu. Bahkan kita nggak bisa melihat dunia nyata. Ya, karena hati-hati juga kalau pakai kacamata itu jalan aja hati-hati, kalau di situ ada tembok jadi nggak kelihatan. Kejeglong juga bisa ya. Kejeglong bisa kelihatan, apa-apa juga masih akan lupa begitu. Bahkan mungkin masalah pribadi jadi lupa. Karena masuk dalam dunia virtual gitu. Jadi sudah nyaman di situ. Utangnya lunas gitu. Padahal di dunia nyata. Kalau serasa. Serasa ya. Nanti kembali ke dunia nyata jadi punya utang lagi. Betul. Nah, karena ini adalah Gamma Frog ini berasal dari riset ya. Awal mula diciptakannya itu user ini langsung masuk ketemu pasien. Nah, tapi kemudian dapat feedback oleh validator bahwa jangan langsung masuk pasien, kan harus ada persiapannya. Supaya persiapan kan orang tidak selalu terbiasa familiar dengan virtual reality. Buat pengguna yang baru ini harus latihan dulu. Nah, maka kemudian di fitur Gamma Frog ini awal mula adalah ada latihannya. Ada latihannya, ada ruang persiapannya yang digunakan untuk latihan. Jadi untuk misalnya bergerak maju gimana, bergerak mundur bagaimana, gitu ya. Ada tata caranya seperti itu dan dilatihkan di ruang persiapan. Nah, awal mulanya Gamma Frog yang versi 1 itu pakai joystick loh, Hengki. Pakai joystick, jadi kayak buat main PS. Main PS itu loh, main game itu loh. Maju mundur. Tapi kemudian kembali dapat feedback dari validator yang sangat bagus sekali. Saya pikir ini nanti kalau PPH ya kalau mau mendekati realistik ya jangan pakai joystick, pakai tangan kosong, dan akhirnya memang bisa diramu untuk akhirnya kita sebagai user itu bergerak itu maju mundur itu pakai tangan, mau maju mundur pakai tangan, atau misalnya pakai
kaki biasa seperti bergerak biasa itu juga bisa, tapi memang tadi hati-hati kalau ruangannya terbatas bisa nabrak-nabrak. Gitu. Iya. Terus latihan menjawab soal, terus latihan bagaimana melakukan tindakan itu durang persiapan juga ada. Contoh misalnya gini, pada PPH itu yang paling sering adalah kelainan yang namanya atonia uteri. Jadi uterusnya mengalami atonia itu nggak punya tonus. Nah maka para penolong ini harus bisa melakukan masase uterus. Di versi pertama kami mendapatkan masukan, loh ini gamma frog ini kan nggak ada faktor motoris ya, nggak bisa melatih motoris. Nah di versi kedua ini bisa melakukan motoris, tapi motoris yang kasar, motoris yang halus, misalnya katakanlah kayak menjahit itu belum bisa memang. Tapi kalau motoris kasar hanya untuk masase uterus, kemudian mengeksplorasi misalnya ada sisa plasenta, untuk ngecek ada robekan, itu masih sangat memungkinkan. Dan kita bisa kolaborasikan dengan haptic gloves, sarung tangan haptik yang bisa bergetar itu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah tindakannya benar, maka dia akan bergetar nanti di situ. Nah ini salah satu ruang persiapannya, itu salah satunya di situ. Terus kemudian setelah mereka dirasa cukup nih, ruang persiapan cukup, baru kemudian mereka kita berikan kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan. Nah masuk ke dalam ruangan itu ada pasien. Ada pasien yang sedang perdarahan, ada animasi perdarahannya yang keluar dari jalan lahir. Terus kemudian kita harus melakukan apa? Ada pertanyaannya. Kemudian kita bisa ada percakapannya begitu sederhana. Lalu kemudian kalau misalnya ada pasien itu merasa katakanlah kesakitan, itu mereka juga akan ada keluhan dan sebagainya. Dan termasuk tadi yang saya singgung, kalau misalnya ada kegawatan, mereka itu akan muncul kayak alarm bedside monitor yang semakin lama semakin menunjukkan kegawat daruratan, dan itu perlu pertolongan. Dan saya kira itu kira-kira singkat ceritanya begitu, Dokter Hengki. Mungkin bisa ditunjukkan lebih detail di video mana-mana gitu ya. Ya, kalau di video ini nampak ya, misalnya katakanlah setelah masuk ke dalam ruangan itu kita bisa melihat ada pasien di situ. Pasiennya masih satu sih memang ya, pasiennya satu, tapi kemudian pasien perdarahan. Di sini ada algoritma sebenarnya kita masukin perdarahannya itu kan penyebabnya nggak cuma satu. Ya. Perdarahan itu bisa aja penyebabnya ada beberapa macam. Contoh kasus misalnya atonia uteri, apakah kemudian dia ada retensi sisa plasenta, apakah dia ada robekan jalan lahir. Nah itu kita masukkan ke situ sehingga para user ini nanti bisa bisa memilih. Untuk belajar bisa memilih, tapi ini bisa digunakan untuk ujian juga. Untuk ujian itu akan dipilihkan secara acak oleh sistem. Mereka akan menghadapi kasus yang mana begitu, Dr. Hengki. Nah, kita bisa lihat di dalam video ada pasien, kemudian setting ruangan juga kita bikin seperti yang yang realistis lah. Realita yang ada di lapangan, misalnya di situ ada perawat asistennya, kemudian ada bedside monitor, ada tensi, ada oksigen, ada alat-alat dan sebagainya, itu kita letakkan di situ untuk menunjukkan suasana yang seperti apa adanya. Dan memang ketika dirasakan user memakai kacamata virtual itu akan nampak bahwa oh iya, saya ini sedang betul-betul berhadapan dengan pasien perdarahan, pasien emergensi. Saya kira begitu singkat ceritanya. Sebenarnya apa dampak teknologi ini terhadap kesiapan mahasiswa dan praktisi kesehatan dalam menangani kasus PPH atau perdarahan postpartum dengan berbagai penyebab ya? Kemudian feedback dari pengguna bagaimana? Ya jadi memang dampak secara langsung itu belum bisa kentara. Ini masih dalam tataran penelitian. Ya. Dari penelitian yang kami lakukan ya kaitannya dengan penggunaan PPH itu memang kalau pakai gamma frog ini dibandingkan dengan manekin ya knowledge sama-sama naik signifikan. Antara kita kan lakukan tes nih pre-test dan post-test ya, knowledge-nya sama-sama naik baik yang menggunakan manekin maupun yang menggunakan VR gamma frog. Ya. Terus skill tapi naik signifikan tadi ya, naik signifikan. Nah kalau skill itu naik sama-sama naik tapi tidak signifikan. Dua-duanya naik tidak signifikan. Jadi VR itu memang banyak istilahnya kalau di literatur dikatakan VR itu kelemahannya adalah tadi skill halus itu memang belum bisa
belum bisa di apa ya, kelemahan lah ya, merupakan kelemahan di VR itu adalah skill-skill halus tuh nggak bisa dipraktekkan oleh para pengguna VR begitu. Nah, yang ketiga adalah terkait ini readiness, kesiapan untuk misalnya dia menangani kasus ketika misalnya nanti ketemu kasus PPH itu dengan VR, pengguna VR itu menilai naik signifikan. Kalau yang pengguna manekin itu ternyata naik tidak signifikan. Nah, jadi VR ini sejalan dengan apa yang kita singgung tadi, bahwa dia betul-betul bisa menghadirkan suasana yang emergensi, membuat unsur emosi dan sebagainya, sehingga ternyata readiness-nya juga naik. Kesiapannya akan lebih bagus begitu. Dan kami juga melakukan katakanlah kayak evaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, itu juga begitu. Ternyata para pengguna atau responden dalam hal ini dari penelitian itu merasa bahwa wah, ini belajar dengan ini ternyata fun, ini pendekatan yang baru. Belajar kasus emergensi tapi dengan fun, dengan pendekatan yang baru dan memunculkan kayak suasana betul-betul terjadi, begitu ya. Belajarnya itu betul-betul bisa diulang-ulang gitu ya. Dan ini betul-betul istilahnya mungkin bisa berdampak yang lebih baik lagi pada outcome skills-nya, dan itu masih PR, itu belum bisa kita ukur selanjutnya. Ini masih belum ya. Ya, masih jadi tataran dari penelitian dalam uji aktivitas dari VR itu sendiri. Oke, termasuk misalnya menjahit itu kan. Ya, kalau yang kecil-kecil memang itu kekurangan dari VR, dan saya kira itu sudah disertakan di literatur secara luas. Itu memang kekurangan VR adalah motoris tuh memang nggak secara skill halus itu memang nggak bisa ditampilkan. Ya. Nah, itu mungkin ada peluang dokter Hengki ya. Jadi nggak cuma VR, mungkin MR, mixed reality. Ya, itu mungkin ke depan mungkin akan sampai ke sana. Oke, berarti mungkin semacam virtual reality terus nanti ditambah manekin. Jadi skill jahitnya dapat di manekinnya, tapi kemudian kasus-kasus suasana emergensi kita bisa hadirkan dalam ruang virtual. Oke, selanjutnya ini Dokter Idi. Selama pengembangan Gamma Frog ini, apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi? Ya. Tantangannya khususnya pada saat pengembangannya itu sih sebenarnya Dokter Hengki yang paling besar. Jadi kita tahu mengembangkan seperti ini kan tentu bukan kami sendiri ya. Kami kerjasama dengan pihak ketiga begitu untuk pengembangannya yang memang tahu teknis pengembangan sampai aplikasi ini jadi. Nah, yang paling besar itu adalah dari sisi komunikasi. Ya, karena apa? Karena kita tahu background knowledge of gene atau obstetri atau kedokterannya ya. Tapi yang mengembangkan ini dia tahu cara mengembangkannya, tapi bahasa kedokterannya dia nggak ngerti. Nah, itu butuh waktu koordinasi yang berulang-ulang gitu. Jadi katakanlah loh ini pemasangannya misalnya kateter ya. Oh, kateter urin ini dipasang di uretra ya. Itu kan nggak serta-merta langsung ditangkap. Uretra, apa itu uretra yang mana ya? Itu saya harus menjelaskan, setidaknya ngirimkan gambar-gambar anatomi dulu dari awal gitu. Oh, ini seperti ini. Nah, kadang kalau itu pun itu jadi masalah tersendiri gitu ya. Kadang berikutnya ketika pengembangan ini kan selalu ada versi uji coba 1, uji coba 2 atau versi berikutnya gitu ya. Terkadang misalnya kalau nggak hati-hati, nah ini versi yang sudah bagus nih, kemudian ada perbaikan lagi, itu versi yang lama yang salah-salah kadang muncul lagi gitu. Nah, itu betul-betul membutuhkan ketelitian. Ya, jadi membutuhkan ketelitian, harus betul-betul kita pastikan bahwa apa yang sudah jadi dalam bentuk aplikasi ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, itu tantangan tersendiri itu Dr. Hengki. Jadi bolak-balik itu memastikan bahwa oh ini bener, oh ini animasinya salah dan sebagainya di situ. Komunikasi yang menjadi lama begitu dalam pengembangan Gamma Frog ini. Berarti memang permasalahan utamanya adalah gap keilmuan ya. Gap keilmuan. Oke, kemudian tadi Dokter Ide sudah menyampaikan bahwa ini sudah diterima secara klinis gitu ya oleh teman-teman bidan ya, terutama penerimaannya baik dan sudah digunakan untuk pelatihan-pelatihan. Nah, ada rencana nggak untuk perluasan kerjasama? Kan ini baru IBI ya.
Nah, ada tidak rencana perluasan kerjasama dengan institusi lain yang mungkin bisa memanfaatkan aplikasi ini, dokter? Ya, tentu ada. Jadi kalau misalnya memang entry-nya kan kita dari IBI nih, sudah secara status sudah pelatihan nasional, tapi kan kita belum ini nih belum ke arah belum menghubungi IBI pusat belum. IBI pusat belum. Jadi IBI-nya masih IBI Yogyakarta nih yang menyelenggarakan dan masih lokal yang ngikut walaupun skalanya nasional, tapi yang belum dibuka luas begitu loh. Jadi masih kayak ya dibuka tapi kayak regional. Jadi yang selama ini pesertanya adalah dari Jogja dan sekitarnya, Solo dan sebagainya itu sudah masuk ke Jogja. Dan saya ingin ini malah diperluas. Jadi nggak cuman Jogja saja yang menyelenggarakan, tapi misalnya IBI yang lain misalnya katakanlah ada, jadi kayak nanti semacam kalau udah direcognize lebih baik lagi. Jadi masing-masing organisasi profesi IBI ini mempunyai kayak pelatihan sendiri. Jadi Gamma Frog bisa diduplikasi begitu, nggak cuman di Jogja saja yang menyelenggarakan, tapi secara nasional memang sudah digunakan untuk pelatihan CPD, betul-betul CPD, di mana ada fasilitas siapapun itu bidan. Kalau misalnya katakanlah dia ingin belajar lagi, itu ada fasilitas untuk mereka belajar mandiri sendiri di masing-masing organisasi profesi itu. Jadi nggak harus ke Jogja gitu. Itu satu. Yang terkait dengan yang lain, misalnya katakanlah ini kan baru organisasi profesi ya, ini bisa digunakan juga untuk mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa yang fase 1. Kenapa fase 1 sebenarnya? Sebenarnya nggak harus fase 1, tapi kebetulan yang kami kembangkan baru untuk tujuan fase 1. Jadi belum ada penanganan PPH yang misalnya untuk spesialis. Oh iya. Jadi misalnya dengan spesialis kan skenarionya sampai dengan operasi. Nah itu belum. Tapi bisa dikembangkan ke sana, bisa ditambahkan. Skenario itu bisa ditambahkan dalam skenario kayak semacam pilihan begitu, sehingga bisa saja ini nanti digunakan untuk pendidikan spesialis. Kalau saat ini spesialis apakah pakai? Ya pakai juga, tapi untuk yang basic manajemen, belum sampai ke advance management of PPH, belum sampai ada operasi-operasi, misalnya ada istilah bilin sutur, histrektomi, itu belum sampai ke sana. Oke, artinya nanti berarti perluasan kerjasamanya mungkin ke POGI gitu ya? Ke POGI bisa, atau ke institusi kesehatan. Institusi kesehatan, bahkan institusi pendidikan. Institusi pendidikan juga bisa. Jadi bisa untuk ngajar di S1, ngajar di tempat lain. Bahkan sampai saat ini itu juga kami sudah gunakan ini untuk ngajar para mahasiswa magister pendidikan, magister kebidanan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini loh teknologi baru, learning resource yang bisa digunakan untuk mempelajari, meningkatkan kompetensi dari para peserta gitu. Oke. Rencana ke depan aplikasi ini mau dikembangkan ke arah mana, Dokter Isi? Ya, yang jelas menambah kasus. Oh, nambah kasus, tidak hanya PPH ya? Cuman PPH. Saya inginnya kalau memang mau sama-sama emergensi ya preeklamsia berat. Oh ya. Jadi itu yang 2 ini yang menyebabkan AKI, angka kematian ibu di Indonesia. Jadi saya ingin membuat ini di dalam virtual reality, dan sebenarnya ini sudah ongoing. Kami mengembangkan PPH ini preeklamsia berat ini ongoing. Nah, teknologinya inginnya kami kembangkan nggak cuman untuk point of view satu orang leader saja, tapi teamwork. Ya, jadi misalnya katakanlah ya leadernya, ya ada asistennya, dan kalau memungkinkan, ini pastinya memungkinkan tentunya ya, dengan syarat ada internet yang bagus, itu bisa digunakan latihan multi-site. Jadi nggak cuman anak yang ada di Jogja saja yang berlatih, tapi misalnya sebagai teamwork, satunya di Jogja, satunya di luar Jogja misalnya begitu, untuk belajar bareng-bareng. Jadi kolaborasi begitu modelnya, belajar bersama, walaupun belajar bersama satu kasus tapi berbeda lokasi. Oke, berarti nanti aplikasi ini bisa dimainkan oleh banyak orang sekaligus gitu ya? Bisa. Paling nggak menangani satu kasus. Dalam menangani satu kasus, paling enggak untuk realitinya ya minimal 2 orang lah. Paling enggak minimal 2 orang. Kalau dari standarnya yang disarankan dari Kementerian Kesehatan itu minimal 3 orang gitu ya, paling enggak. Tapi realitinya yang ada di lapangan, orang yang nolong itu tuh cuma 2 orang. Jadi 1 leader 1 asisten gitu. Ya, gampangannya kalau bahasa kekiniannya itu mabar ya.
main Mabar, bareng. betul. Main Kalau bareng. ini babar mungkin, belajar bareng ya. Nah, belajar bareng. Oke. Kayak babaran ya, Pak. Mari babaran. Babaran Belajar dan VR. bareng. Oke. Nah, kemudian sampai sejauh ini pencapaian apa yang sudah dicapai oleh Gamma Frog? Ya, jadi ini Gamma Frog ini sendiri kami sudah daftarkan di Haki. Oh, hakinya sudah Kami ada. sudah mendapatkan 3 Haki. Yang 1, 2 itu development versi 1, versi 2. Terus yang ketiga itu terkait pelatihan dengan Gamma Frog, itu juga kami sudah hakikan yang ketiga. Oh, yang dihakikan pelatihannya. Jadi Pelatihan. kalau yang 1 2 tadi Aplikasinya versi 1, versi 2, terus pelatihannya juga kita hakikan. Oke. Terus dalam beberapa kesempatan ini Gamma Frog juga kami daftarkan ikut kompetisi misalnya katakanlah Academic Innovation Day itu yang pernah dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM. Itu alhamdulillah Gamma Frog diapresiasi sebagai juara 1. Oh, oke. Ya, terus Malah Fakultas Hukum. Ya, karena Fakultas Hukum waktu itu mengundang internal memang inovator-inovator di UGM. Oh. Jadi inovator jadi mungkin melihat inovasinya begitu ya, yang daftar juga lumayan gitu waktu itu. Terus itu kami masuk final, terus kemudian mendapat apresiasi juara 1. Terus di Pekan Raya Medika tahun 2024 yang diselenggarakan FKKMK UGM juga kami daftarkan 2 ini. Satu inovasinya itu alhamdulillah diapresiasi sebagai juara 2. Terus kemudian di risetnya itu poster competition itu kami daftarkan juga pada saat itu, presentasi poster alhamdulillah dapat apresiasi juara 1 juga. Oke. Yang lainnya lagi, yang di luar FK? Yang di luar FK belum, kami malah menunggu sebenarnya. Kalau Menunggu, ada informasi kami akan ikutkan aja lomba yang lebih luas lagi. Ya, untuk misalnya Kemenkes gitu ya, kalau ada ya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir Dokter Ide. Sebagai inovator, adakah pesan-pesan untuk calon inventor nih Dokter Ide supaya bisa sukses seperti Dokter Ide atau bahkan lebih gitu? Ya pesannya adalah istilahnya mungkin jangan takut bermimpi dulu. Oh, mimpi dulu ya. Ya, mimpi dulu kan. Misalnya mungkin punya ide apa, bukan ide pustaka ya tentunya. Punya ide apa begitu ya. Itu nggak masalah. Jadi kadang itu memang semua invention atau semua penemuan itu dari impian dulu. Saya kok mimpinya seperti ini. Nah, yang kedua adalah impian ini tolong jangan disimpan sendiri, tapi dikomunikasikan impian saya pengen seperti ini. Dikomunikasikan kepada siapa? Kepada orang yang memang kira-kira bisa diajak komunikasi, yang bisa mengimplementasikan ide tersebut, implementasikan impian tersebut. Sehingga kalau misalnya nggak dikomunikasikan ya masuk ke sini ya. Wah, saya punya idenya kayak gini, wah bagus ide itu. Tapi nggak bisa terimplementasikan kalau nggak bisa dikomunikasikan. Ya. Nah, kalau bisa dikomunikasikan, tentu nanti ada saran. Oh, nanti caranya, metodologi mengimplementasikannya bagaimana. Nah, terus misalnya katakanlah cara itu misalnya nih, caranya nanti membuatnya di mana, dananya seperti apa, di cara itu kan sudah bagian dari komunikasi ya. Nah, terus setelah itu ya sudah, kalau sudah ada seperti itu ya ikuti saja prosesnya. Ikuti saja prosesnya. Misalnya katakanlah, sudah ada caranya nih ya, sudah ikuti saja. Perlu bikin tim gitu ya, ikuti saja, nanti insya Allah akan ide itu yang masih di sini bisa terwujud begitu. Oke, berarti ini sebenarnya 3 pesannya ya. Yang pertama, bermimpilah. Nah, setelah itu ceritakan mimpimu. Nah, yang ketiga kemudian dilaksanakan, gitu ya. Oke. Nah, pembelajar dan inovator muda, sangat menarik ya obrolan kita tadi, melihat bagaimana teknologi VR dapat membawa dampak besar dalam dunia medis, terutama dalam meningkatkan keterampilan penanganan kasus perdarahan postpartum. Terima kasih banyak untuk Dr. Ide atas sharing ilmunya hari ini. Semoga inovasi ini bisa semakin luas diterapkan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, bidan, dan tenaga medis di seluruh Indonesia. Bagi kawan leres yang ingin tahu tentang inovasi lainnya, jangan lupa follow media sosial leres.ugm untuk update-nya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di mentor berikutnya. Salam leres.